kami ini Gubuk Kopi Borobudur. Tapi yang lebih kita kenalkan potensi yang ada di Desa Karangrejo, pembikinan gula Jawa nira kelapa. Wisatawan yang datang ke tempat kami ini kita pahamkan beberapa tentang hal olahan gula, tapi keunggulan untuk gula di Borobudur ini khususnya yaitu gula kelapa. Di samping rasanya lebih gurih, untuk gula Jawanya sendiri sering disebut nama pakainya gula Jawa ya Pak ya. Dan di situ balance-nya dengan menu olahan atau dengan disertakan hidangan kopi atau yang suka ngeteh, sensasinya tidak dicampur ya. Jadi ngopi atau ngeteh itu nanti gula Jawanya dicemilin atau sering disebut kopi kletus gula Jawa. Yang kita bikin sendiri, dan tentunya dengan olahan kita sendiri itu kualitas kemurniannya kami jaga. Jadi gula Jawa atau gula kelapa itu dikenal kandungan gulanya terendah. Jadi bagus sekali untuk kesehatan, untuk yang diabetes atau yang punya program diet sangat keren atau support untuk konsumsi gula kelapa. Jadi mulai kami bangun atau berdiri itu kurang lebih 2017 awal. Tapi untuk pembikinan gula Jawanya sudah turun-temurun Pak, dengan kita kolaborasi dengan kopi kita, dengan pemanis gula Jawa, dan berjalan sampai saat ini 2023. Alhamdulillah bersyukur wisatawan ada terus setiap hari yang ada di tempat kita. Disupport pendampingan desa, pemerintah daerah, untuk support ke promosinya sebetulnya sih, promosi, dan kita kegiatan kami berjalan itu karena support dari rekan-rekan para pelaku usaha wisata yang ada di sekitar Borobudur. Dengan pengenalan konsepnya kangen desa ya, konsep kangen desa, menu-menu olahan kami juga yang ada di desa. Gitu. Kedepannya kami lebih ke, kalau prospek bagus sih, karena kita mengedepankan olahan masyarakat yang hasil gula itu, harapan kami supaya tidak hilang tentunya. Karena di tempat kami ini lebih kita kenalkan lebih ke pemahaman gula, kegiatan masyarakat yang selama ini semakin lama semakin hilang.
dan semakin habis. Takut kami nanti anak cucu kami cuman jadi cerita tentang olahan gula Jawa itu seperti apa, mereka nggak tahu. Nah, kita pertahankan dengan konsep kegiatan pariwisata ini. Harapan kami para petani mau melanjutkan atau generasi penerusnya tetap selalu ada gitu. Dan gula Jawa itu nggak cuma jadi cerita seperti itu. Ini orang tua, saya di belakang, terus adik saya yang di depan situ, satu keluarga gitu. Gulanya kita konsep jadi satu pintu untuk penjualan, dan kita mengangkat para petani gula yang ada di sekitar kita. Kita mengangkat lagi desa sebelah itu namanya Desa Sambak, lebih tepatnya di daerah Kajoran. Di sana ada beberapa petani kopi, tapi robusta ya, karena datarannya itu sedikit agak rendah, tapi untuk rasa kopinya beda dengan pada umumnya Bapak. Jadi kita beli atau kita bekerja sama dengan Desa Sambak tersebut, nanti berkombinasi atau berkolaborasi dengan gula yang ada di Desa Karangrejo. Istilah kerennya, berpahit-pahit dahulu, minum kopi, manisnya kemudian. Itu filosofinya Bapak, seperti itu. Untuk gula ya Pak ya, kita ada beberapa olahan gula atau para petani itu sekitar 16 petani yang ada di desa kita ini Pak. Penjualan kami tidak ke pasar, tidak online. Jadi pembikinan gulanya di rumah masing-masing dengan SOP desa tentunya, supaya bisa menjaga kemurnian gula, dan nanti hasil dari gula yang sudah jadi para petani atau penghasil gula dikumpulin di satu titik di sini. Kita penjualan cuman untuk industri terbatas. Karena memang petani kita nggak banyak, 16 itu kisaran sehari satu orang maksimal 4 kilo, dari kali 16 kurang lebih 50 hingga 60 kilo saja. Dan kita penjualan hanya di sini saja Bapak, supaya bisa meningkatkan ekonomi warga sekitar khususnya. Jadi harapan kami, anak-anak muda kami, dengan kita penjualan bersinergi dengan kegiatan pariwisata, kita bisa menjual produk gula semakin agak tinggi, nggak seperti murah harga di pasaran. Sebetulnya pembikinan gula Jawa itu tidak sebanding dengan pekerjaannya. Dengan kita konsep pariwisata, kita bisa menjual produk sedikit agak mahal, akan tetapi kualitas kami yang membedakan gula kita dengan gula yang ada di pasar. Lebih nikmat tentunya. Strategi marketing kita bareng-bareng dengan, karena kegiatan pariwisata itu tidak bisa hidup sendiri. Dengan kita bekerja sama dengan para pelaku petani gula, dan kita juga berkolaborasi dengan para pelaku usaha wisata, entah itu transportasi wisata di sekitar Borobudur, entah itu disupport dari teman-teman guide atau agentur yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi banyak sekali yang penasaran tentang hal olahan gula. Enggak cuma itu, para wisatawan dari luar, dari asing pun mereka juga banyak yang histori tentang halnya gula Jawa. Mereka nggak tahu, dan di tempat kita dikasih tahu, ini cara bikinnya, ini bahan dasarnya, dan mereka lebih paham. Orang-orang Belanda biasanya, mereka di sana tahu nama bagiannya gula Jawa, tapi tidak tahu prosesnya dan cara bikinnya juga mereka nggak tahu. Nah, di tempat kita ini kita kenalkan, kita lihatkan untuk proses prosedur pembikinan gula Jawa. Seperti itu. Jadi untuk di tempat kami ini hanya industri kecilnya saja. Untuk industri banyak kita kan bareng-bareng dengan warga sekitar Bapak. Pembikinannya di rumah masing-masing seperti ini. Dengan bahan dasar tadi yang saya sampaikan, itu ada beberapa olahan gula merah, itu sifatnya masih umum. Bisa diambil dari pohon kelapa, pohon aren, pohon lontar, atau pohon inau. Ada 4 pohon. Itu semua bisa diolah untuk dijadikan gula merah. Akan tetapi karena di Borobudur supportnya cuma tumbuh pohon kelapa saja yang ada. Jadi bahan dasar yang disebut nira tadi kita ambil setiap pagi dan sore. Petani kita jam 7 pagi itu menyadap atau memanjat pohon kelapa seperti ini gambar. Dilakukan sampai di atas. Ini buat contoh di bawah saja. Bukan buah yang kami ambil, melainkan dari bunga kelapa yang nanti kita potong. Dia akan mengeluarkan cairan, disebut nira. Bahasa lain dari nira itu boleh dibilang legen juga boleh. Baru kita tampung menggunakan bumbung bambu. Itu di pagi hari.
Untuk pemasangan di pagi hari jam 7, pengambilannya sore hari jam 4 sore karena kita ngumpulin dari tetesan yang kita kumpulkan. Sembari masang bambu yang kosong untuk besok pagi pengambilan. Jadi sehari 2 kali. Jumlahnya sekali ngambil kami dapat 1 liter 1 pohon. Sekali proses kita membutuhkan kurang lebih standarnya 10 liter supaya proses kami tidak nanggung satu wajan tersebut. Kurang lebih diambil dari 10 pohon kelapa. Proses bikin gula bertahap, mulai dari di belakang wajan, di wajan belakang warna mentahnya masih agak bening dan putih. Itu kurang lebih membutuhkan waktu selama 2 jam dengan menggunakan api kecil. Setelah berubah coklat nanti baru boleh kita pindah di depan dengan api yang besar. Dan saat ini masih nunggu pembuihan. Setelah itu nanti proses ada pengadukan sampai dia menjadi kental, menjadi karamel, membutuhkan waktu 1 jam kurang lebih, tidak boleh berhenti kayak bikin dodol atau jenang. Dan setelahnya panasnya karamel kita cetak menggunakan alat namanya batok kelapa di sebelah gitu. Nah itu alat cetaknya nanti harus menggunakan batok khususnya gula murni karena kalau menggunakan alat lain nanti hasilnya akan berbeda. Yang kami bikin atau kami proses diambil dari 10 pohon kelapa. Finalnya nanti cuman jadi 2 kilo gula saja. Matematikanya. Dari 2 kilo gula, harga di pasaran itu kisaran 40.000. Pertanyaannya, apakah ada yang mau petani kita atau anak-anak muda kami dengan memanjat 10 pohon kelapa, memproses selama 3 jam dan tenaga kerjanya 2 orang. Harga kisaran di pasar 2 kilo kisaran 40.000. Tidak ada yang mau tentunya. Dengan cara kami, kita kemas atau kita konsep kegiatan pariwisata, kita bisa menjual produk sedikit agak mahal. Dengan harga mahal, karena tuntutan petani itu tidak lain dan tidak bukan meningkatkan harga. Untuk kualitas yang seperti ini, murni, dan harga pun kita maunya harapan kami ya sedikit agak mahal. Kalau di pasar nggak mampu, tapi kita mampu dengan kegiatan pariwisata. Sekarang kita bisa menjual produk lebih mahal dan kualitas kita dengan berbeda dengan di pasar. Harapan kami banyak wisatawan yang nanti mau untuk mensupport atau mengambil produk yang ada di tempat kita ini.